Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah, peserta Laksar CPNS tahun 2022 Pemerintahan Kota Sabang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Edukasi Perawat tentang Resiko Kolesterol Tidak Terkontrol pada Pasien di Ruang Rawat Inap Kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Yang pertama adalah latar belakang. Kolesterol adalah suatu zat lemak yang beredar di dalam darah, berwarna kekuningan dan berupa seperti lilin yang diproduksi oleh hati dan sangat diperlukan oleh tubuh. Kolesterol termasuk golongan lipid yang tidak terhidrolisis dan merupakan sterol utama dalam jaringan tubuh manusia. Hiperkolesterolemia adalah suatu keadaan di mana kadar kolesterol dalam darah melebihi di atas normal. Hal ini dapat menyebabkan risiko penyakit kronik seperti penyakit jantung, hipertensi, dan kencing manis jika tidak terkontrol dengan baik. Adapun kondisi saat ini di Ruang Rawat Inap Kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang belum adanya edukasi tentang bahaya kolesterol tidak terkontrol pada pasien. Kondisi yang diharapkan, pasien yang memiliki kadar kolesterol tinggi mendapatkan edukasi tentang bahaya jika kolesterol tidak terkontrol. Tujuan aktualisasi: meningkatkan pengetahuan perawat tentang pentingnya edukasi risiko kolesterol tidak terkontrol pada pasien di ruang rawat inap RSUD Kota Sabang. Yang kedua, menyadarkan pasien akan pentingnya kadar kolesterol selalu terkontrol. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesihatan di ruang inap kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Manfaat aktualisasi bagi penulis sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang: menambah wawasan serta ilmu pengetahuan agar lebih memahami risiko kadar kolesterol tidak terkontrol. Bagi instansi, memberikan inovasi yang kreatif dan perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Kota Sabang demi terwujudnya visi dan misi dari rumah sakit. Bagi pasien, mendapatkan pelayanan yang bermutu dan profesional dalam upaya meningkatkan kesehatan dan meningkatkan pengetahuan tentang risiko kadar kolesterol tidak terkontrol. Adapun ruang lingkup aktualisasi, tempat pelaksanaan aktualisasi akan dilakukan di Ruang Rawat Inap Kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 2 September sampai dengan 16 Oktober 2022. Gambaran organisasi. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang: terwujudnya Rumah Sakit Umum Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas menjadi kebanggaan masyarakat. Misinya meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang meliputi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku di seluruh lini pelayanan. Ketiga, mengembangkan bangunan dan peralatan yang atraktif dan siap pakai. Mengembangkan sistem-sistem manajemen dan sistem pelayanan di rumah sakit, memberikan pelayanan yang responsif dan santun, berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan visi pemerintah kota Kabupaten Sabang. Yang ketujuh, menjadikan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan. Adapun identifikasi isu yang pertama yang saya angkat, tidak adanya edukasi perawat tentang risiko kolesterol tidak terkontrol pada pasien rawat inap di ruang kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Yang kedua, belum optimalnya komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Yang ketiga, belum optimalnya pencatatan keperawatan pada berkas rekam medis yang dilakukan oleh petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun analisis isu menggunakan metode USG. Faktor penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Penyebab dari manusia, keterbatasan ilmu pengetahuan. Penyebab dari metode, tidak tersedianya media edukasi.
Sedangkan penyebab dari sarana, kurangnya media informasi atau sarana tentang bahaya kolesterol tidak terkontrol. Penyebab dari lingkungan, partisipasi teman sejawat yang kurang dalam sosialisasi ataupun berkomunikasi kepada pasien. Akibatnya, terjadilah belum adanya edukasi perawat tentang risiko kolesterol tidak terkontrol pada pasien rawat inap kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun isu yang diangkat tidak adanya edukasi perawat tentang risiko kolesterol tidak terkontrol pada pasien rawat inap di ruang kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Gagasan pemecahan isunya, optimalisasi edukasi perawat tentang risiko kolesterol tidak terkontrol pada pasien di ruang rawat inap kelas 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Rancangan kegiatan pertama, melakukan rapat dengan pimpinan. Tahapan kegiatannya, membuat jadual pertemuan. Output, bahan konsultasi. Melaksanakan konsultasi terkait. Outputnya, sarana dan masukan pimpinan. Membuat persetujuan. Outputnya, izin pelaksanaan kegiatan. Berkontribusi pada visi dan misi rumah sakit, iaitu misi keempat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Penguatan nilai organisasi, melakukan kegiatan melaksanakan rapat dengan pimpinan, menguatkan nilai organisasi akuntabel, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, membuat brosur bahaya kolesterol tidak terkontrol. Tahapan kegiatannya, mencari referensi, outputnya bahan materi, membuat alur rancangan, outputnya tersepakati bahan brosur, mencetak brosur, outputnya brosur tersedia. Kontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit, iaitu misi kedua Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, menguatkan nilai organisasi, melakukan kegiatan, membuat brosur tentang bahaya kolesterol tidak terkontrol, sudah menguatkan nilai organisasi berakhlak, iaitu kompeten, loyal, dan akuntabel. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, melakukan sosialisasi pada teman sejawat. Tahapan kegiatannya, membagikan undangan, outputnya undangan via WA. Membuat daftar hadir, outputnya lembar daftar hadir. Menjelaskan brosur terhadap perawat, outputnya kegiatan sosialisasi. Membuat sesi tanya jawab, outputnya hasil tanya jawab. Berkontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit, yaitu misi ke-6 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Penguatan nilai organisasi, melakukan kegiatan sosialisasi, sudah menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu kompeten, kolaboratif, dan adaptif. Selanjutnya, kegiatan yang keempat, melakukan pendampingan pada perawat saat menjelaskan brosur kepada pasien. Tahapan kegiatannya, membuat lembar persetujuan pasien, menyiapkan kebutuhan pendampingan pada perawat, melaksanakan pendampingan pada perawat. Outputnya, lembar persetujuan, bahan pendampingan perawat, dan pendampingan perawat. Berkontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit, yaitu misi yang kelima Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, menguatkan nilai organisasi, melakukan kegiatan pendampingan, sudah menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir, yaitu evaluasi pelaksanaan edukasi perawat. Tahapan kegiatannya, melakukan evaluasi terhadap edukasi. Outputnya, evaluasi terlaksana, melakukan rekapitulasi hasil evaluasi. Outputnya, hasil evaluasi, melaporkan hasil evaluasi. Outputnya, laporan hasil evaluasi tersedia. Berkontribusi terhadap visi dan misi rumah sakit, yaitu misi keempat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, menguatkan nilai organisasi, melakukan kegiatan evaluasi, sudah menguatkan nilai organisasi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.